Kita mulai rekam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya Hari Priana dan Pak Yofi akan menseminarkan penelitian yang kami buat yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Omnitek Global Indonesia. Nanti yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir yaitu pada sesi kesimpulan. Oke, langsung masuk ke materi. Pada pendahuluan, kita di sini akan memperkenalkan PT Omnitek terlebih dahulu. PT Omnitek Global Indonesia adalah perusahaan distribusi dan retail yang bergerak di bidang CCTV, security system, dan IT yang sedang berkembang dalam memenuhi kebutuhan para konsumen dalam hal pelayanan dan kualitas. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lokasi penelitian pada PT Omnitek Global Indonesia, yaitu adanya rendahnya kinerja karyawan yang masih belum optimal dan memenuhi harapan dari perusahaan. Nah, berikut tabel kinerja karyawan yang dapat disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada pencapaian penilaian pegawai pada PT Omnitek Global Indonesia ya. Nah, kalian bisa lihat dari tahun 2019, 2020, sampai dengan 2021. Di sini ada yang predikatnya C, B minus, D, di mana keterangannya untuk C itu cukup, B minus baik, dan yang D itu kurang. Oke, berikut data rekapitulasi sarana dan prasarana pada PT Omnitek Global Indonesia. Data ini diambil pada tahun 2022 ya. Yang seperti mobil, jumlahnya ada 3, kondisinya baik, ada meja dan kursi, jumlahnya 50 set. Nah, di sini ada yang kondisinya rusak, jumlah 5 set nih yang rusak. Komputer 50 unit, ada 8 unit yang rusak. Printer 25 unit, ada 3 unit yang rusak. Untuk AC ada 6 unit, kondisinya baik semua. Untuk telepon 20 unit, kondisinya baik. Dan yang terakhir, alat studio dan komunikasi ada 2 unit, kondisinya baik semua. Nah, kemarin kita melakukan prasurvei kepuasan kerja. Di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, gaji atau imbalan yang saya terima setara dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Jawabannya ada yang ya dan ada yang tidak. Nah, di sini ya-nya itu cuma 3 dan tidaknya ada 17. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya pada tabel ini ya, sisa-sisanya. Ada kebijakan promosi, ada kesempatan untuk mengembangkan diri. Oke, nah rumusan masalah yang diambil pada PT Omnitek Global Indonesia ini yang pertama, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Omnitek Global Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Omnitek Global Indonesia? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Omnitek Global Indonesia? Tujuan penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Omnitek Global Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Omnitek Global Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Omnitek Global Indonesia. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, bagi akademisi merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang sumber daya manusia yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Untuk peneliti, menambah ilmu pengetahuan bagi orang banyak, khususnya dan sebagai sumber referensi bagi dosen dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel lain. Untuk manfaat praktisnya, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi perusahaan dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan. Bisa juga dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan menentukan kebijakan yang akan diambil guna melihat apakah lingkungan kerja dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Nanti untuk tinjauan pustaka ini yang menjelaskan lebih lanjut itu Pak Yofi. Di sini ada yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kinerja karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja. Dan yang keempat, kepuasan kerja. Oke, berikutnya yang akan dijelaskan oleh Pak Yofi. Pak Yofi, silakan Pak Yofi. Ya, baik Pak Hari atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya.
Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka, ya, tentang penjelasan tinjauan pustaka. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari bahwa ada beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama tadi adalah manajemen sumber daya manusia, ya. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Menurut Bintaro dan Daryanto di sini bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran peran sumber daya seperti tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, yang bisa digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi lebih maksimal. Ya, itu tentang manajemen sumber daya manusia dan apa yang dimaksud dengan kinerja. Nah, di sini kinerja ini merupakan hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode tertentu berdasarkan berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu menurut Edison tahun 2016. Lalu bagaimana tentang pengertian lingkungan kerja? Nah, lingkungan kerja di sini menurut Sedar Mayanti bahwa lingkungan kerja adalah suatu tempat yang terdapat sebuah kelompok di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang terakhir tentang kepuasan kerja di sini adalah menurut Robin dan Judge, ya, kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dan dievaluasi atas karakteristiknya, ya. Lalu yang selanjutnya adalah seperti apa metodologi penelitian yang kami gunakan, ya. Di sini bisa kami sampaikan untuk metode penelitiannya adalah di sini kita menggunakan 3 variabel, ya, di mana variabel pertama adalah lingkungan kerja yaitu X1, lalu variabel kedua adalah kepuasan kerja X2, dan variabel ketiganya ada variabel kinerja karyawan, ya, ada variabel Y-nya, ya. Jadi X1, X2 ini ada variabel eh, dependent, sedangkan kinerja karyawan adalah variabel independen atau variabel yang terikat, ya. Bisa kita lihat di situ lingkungan kerja berpengaruh, apakah nanti lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah nanti kepuasan kerja berpengaruh dengan kinerja karyawan, dan apakah lingkungan kerja dan kepuasan kerja ini secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ya. Itu adalah metodologi penelitian yang kita gunakan. Lalu untuk desain penelitian, seperti apa desain penelitian dalam penelitian kami? Desain penelitian di sini adalah kita menggunakan desain penelitian kausal, ya, di mana menurut Sugiono bahwa penelitian kausal di sini merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat, ya. Penelitian kausal ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi tadi, ya, sebab akibat lingkungan kerja, kepuasan kerja, apakah ada sebab akibatnya, ya, antara lingkungan kerja, kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Oke. Lalu selanjutnya adalah tentang populasi dan sampel, ya. Apa sih yang dimaksud dengan populasi di sini? Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdapat atas objek, ya, atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ya, jadi populasi ini merupakan suatu objek secara keseluruhan, ya. Objek populasinya apa? Yaitu adalah PT Komitek Global Indonesia yang berjumlah 60 orang, ya. Itu adalah populasi seluruh karyawan PT Umitek. Lalu apa itu sampel? Sampel masih menurut Sugiono di sini sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ya. Nah, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya, ya, karena keterbatasan data, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, maka digunakan adalah sampel, ya, untuk penelitian ini, ya. Jadi nggak semuanya populasi digunakan, jadi kita hanya mengambil
sampelnya saja untuk digunakan sebagai penelitian. Oke, lalu untuk metode pengumpulan datanya seperti apa? Ya, nah, instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Ari Kunto bahwa angket itu adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Ya. Dalam kuesioner ini biasanya terdapat pertanyaan mengenai data diri responden serta pertanyaan dari indikator tiap-tiap variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini. Ya, seperti yang tadi dijelaskan ada 3 variabel. Ya. Oke, selanjutnya tentang teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini kita menggunakan partial least square ya atau VLS ya. Nah, VLS ini merupakan model persamaan struktur equation modeling atau SEM ya dengan pengakuan berdasarkan variance ya atau komponen based struktur equation modeling ya. Jadi menurut Latan dan Kojali. Nah, tujuan PLS SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori orientasi prediksi. Jadi berdasarkan prediksi. Sedangkan PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten atau prediction ya. Oke, PLS juga merupakan metode analisis yang powerful. Oleh karena itu, mengasumsikan data arus dengan pengukuran tertentu ya, jumlah sampel kecil yaitu. Jadi teknik analisis datanya adalah menggunakan PLS SEM ya. Lalu hasil penelitian dan pembahasannya seperti apa? Jadi berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, berdasarkan hasil pengumpulan data kuesioner ya, diperoleh gambaran hasil penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah sesuai jumlah responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi jumlah angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 60 angket dan telah dikembalikan seluruhnya. Ya, jadi kita menggunakan kuesioner. Nah, dari hasil kuesioner tersebut terkumpul ternyata seluruhan memenuhi syarat untuk dianalisis dan diinterpretasikan guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oke, untuk pembahasan hasil penelitian, di sini yang pertama adalah berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa lingkungan kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Dan menurut Sedarmayanti, lingkungan kerja ini dapat berpengaruh baik positif ataupun negatif terhadap kinerja yang dilakukan oleh para karyawan dan perusahaan. Nah, lingkungan kerja yang mendukung akan dapat mempermudah karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu untuk kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta tersedianya fasilitas yang memadai bagi para karyawan akan mampu mempengaruhi bagaimana karyawan untuk lebih baik dalam bekerja dan hal tersebut akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Oke, untuk yang pembahasan hasil yang kedua, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Suhari, terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu penelitian pendampingan et al. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian dari Charlie et al. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya penelitian Kusuma Dewi et al. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itulah pembahasan hasil penelitian. Oke. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disebarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Kedua, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, semakin baik kepuasan kerja, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, semakin baik lingkungan kerja dan kepuasan kerja, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Atas penelitian ini kami kembalikan kepada Pak Hari. Silakan Pak Hari. Oke, baik Pak Yopi, terima kasih atas presentasinya. Ya, itulah tadi presentasi seminar yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Omnitech Global Indonesia. Kurang lebihnya hanya itu. Saya dan Pak Yopi mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.